Rasulullah SAW ketika istrinya Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina atau membuat perbuatan keji, hawa nafsu Rasulullah nggak terima. Hawa nafsu Nabi, hatinya menolak itu. Tetapi Nabi SAW tidak berani mengungkapkan bahwa Aisyah ini tidak berdosa, tidak bersalah. Karena Nabi itu berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berbicara sesuai dengan keinginan dirinya, melainkan ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi enggak berani memberikan keputusan bahwa Aisyah ini berdosa, bersalah atau tidak. Tetapi beliau masih menunggu wahyu, lalu turun wahyu di dalam surat An-Nur 10 ayat membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut. Kalau tidak ada nas, tidak ada dalil dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah yang menyatakan ini halal dengan pasti dan jelas bahasanya, atau ini haram dengan bahasa yang pasti dan jelas, maka kembali ke asal, bahwa asal segala sesuatu itu dalam kaidah al-aslu fil asya'il ibahah illa idza warada dalilun bitahrim. Ini kaidah. Kita ini bicara kaidah ini, bicara ilmiah, bukan berbicara menurut hawa nafsu atau saya kan nggak suka. Tidak. Saya pribadi tidak mengungkapkan pendapat saya hanya menukil pendapat para ulama. Karena tidak ada yang setara dengan Imam Syafi'i. Saat ini tidak ada yang setara seperti Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Al-Ghazali. Maka kembali ke asal. Asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkan hal demikian. Kalau Anda berbicara bukan berdasarkan dalil atau menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, bukan karena ada perintah dari Allah atau penjelasan dari Allah dan Rasulnya, maka Anda berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu dan mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan itu selalu menyuruh kalian berbuat keji dan keburukan. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah sedangkan kalian tidak punya ilmu. Coba perhatikan pengharaman dalam Al-Quran dan hadis Nabi dengan bahasa yang jelas, bukan bahasa yang samar yang ulama berdebat, ini maksudnya ini atau maksudnya ini atau maksudnya ini. Tidak. Ketika Allah mengharamkan maitah, bangkai, wadam, darah, walahmal khinzir, daging babi, dan sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah, Allah dengan bahasa jelas haramkan itu dengan bahasa yang sudah dipahami semua orang. Allah berfirman surat Al-Maidah, hurrimat alaikumul maitata waddam, diharamkan bagi kalian maitah, bangkai, waddam, darah, walahmal khinzir, daging babi diharamkan. Wama uhilla li ghairillahi bih, ada beberapa ayat dalam Al-Quran hampir sama. Dan sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah, ini kan udah bahasa jelas. Maka Al-Quran kalau halalkan dan haramkan, Al-Quran maupun hadis dengan bahasa yang jelas dapat dipahami, tidak meragukan bahwa ini haram, tidak meragukan ini halal. Ketika Allah mengharamkan khamar dan judi, Allah berfirman surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, khamar, judi dan seterusnya itu adalah rijs, najis, dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, kata ulama usul fikih, ini kalimat yang paling tegas untuk pengharaman sesuatu. Fajtanibu, jauhi keharaman ini, la'allakum tuflihun. Maka khamar dan judi diharamkan apa? Dengan bahasa yang jelas. Rijs itu najis. Seperti Nabi SAW lagi mau buang hajat, minta sahabat bawain 3 batu untuk istinja. Kan asal menggunakan air, dalam fikih begitu. Asal untuk kebersihan, bersuci itu dengan air, tapi ada pengganti seperti debu untuk tayamum, batu dan lain sebagainya. Rasulullah SAW, kan kemungkinan ini kejadian malam hari, ada sahabat yang mencarikan 3 batu, dapat 2 batu dan kotoran keledai.
Akhirnya Nabi SAW ketika pegang, lihat, ini ada 2 batu, Nabi ambil. Yang kotoran keledai, karena kalau udah, kalian belum lihat mungkin, kalau kotoran keledai itu kalau sudah kering, udah kayak batu, keras. Tapi jangan dibayangin ya. Kalau sudah kering, udah keras, kayak batu. Maka kalau kita lagi di sawah apa di mana di Arab, itu kalau kita lihat kotoran keledai, kita nggak bisa bedakan kalau udah kering, nggak jelas. Ini batu apa-apaan ini? Pas dipegang baru ketahuan. Astagfirullah. Maka Nabi SAW langsung ngambil, ini batu diambil sama Nabi, dibuang kotoran keledai, kata hadza rijs, ini najis. Maka jelas dengan bahasa rijs, najis, tidak layak digunakan untuk beristinja. Dan ini dengan bahasa jelas, Allah haramkan babi dengan bahasa jelas, diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan seterusnya. Diharamkan bagi kalian khamar, judi. Wa dzakaral muharramat fin nikah, dan dalam surat An-Nisa ayat 23 Allah jelaskan siapakah wanita yang haram kita nikahi. Kan dalam fikih ada pembahasan wanita yang diharamkan muabbad, tahrim ta'bid wa tahrim ta'qid. Haram untuk selamanya dan ada haram sementara waktu. Seperti apa? Yang haram untuk selamanya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan seterusnya. Ini ayat di dalam surat An-Nisa berkaitan dengan wanita yang haram kita nikahi. Ini dalil ulama. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu kalian dan anak kalian, bibi kalian dan seterusnya. Maka itu dengan bahasa jelas, hurrimat, haram bagi kalian. Udah nggak perlu tafsir. Kemudian ketika Allah mengharamkan jual beli atau sesuatu di dalam perdagangan atau jual beli, apa? Allah dengan bahasa jelas, surat Al-Baqarah 275. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Udah jelas. Maka Allah kalau mengharamkan sesuatu dalam Al-Quran atau Nabi dalam hadis dengan bahasa yang pasti. Akan tetapi di sini ada pertanyaan.